Shalom Bapak Ibu Saudara, bacaan kita terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga 39. Sekali lagi Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul di tempat ini dan merenungkan sebuah tema yang menarik, yakni ceritakanlah yang diperbuat Allah. Kita akan merenungkan dari salah satu bagian kitab suci, yaitu Injil Lukas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Miguel Eldian Lewanan, biasa disapa Miguel atau Gel. Saya adalah mahasiswa S1 Prodi Ilmu Teologi, Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Saya berasal dari Pulau Rote, salah satu pulau terselatan di Nusa Tenggara Timur. Pada semester ini saya sedang melakukan praktik homiletika atau praktik khotbah, dan terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mau menerima saya untuk berpraktik di tempat ini. Jadi bila kita bertemu, bolehlah kita saling menyapa satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan memulai dengan sebuah pengantar begini. Bayangkan seseorang yang hampir tenggelam di tengah lautan. Ia sudah tidak berdaya, air sudah mencapai dagunya, dan setiap ombak membuatnya semakin putus asa. Tiba-tiba datanglah seorang penyelamat, menyelam, mengangkat, dan membawanya ke tepi pantai. Dan kemudian dia selamat dalam peristiwa tersebut. Setelah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah orang ini akan diam saja? Saya pikir tidak. Ia akan dengan penuh semangat menceritakan kepada semua atau siapapun bahwa tentang penyelamatannya. Ia akan menceritakan nama, rupa, bahkan setiap detail momen dalam penyelamatan tersebut. Karena pengalaman yang dia alami baginya sangat penting. Nah, begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan, ketika kita yang tenggelam oleh beban hidup, dosa, atau pergumulan diselamatkan oleh Yesus, apakah mungkin kita mau diam saja? Hari ini kita akan belajar dari seorang di Gerasa yang hidupnya dipulihkan sepenuhnya oleh Yesus. Dia seorang yang kerasukan banyak roh jahat, menjadi orang yang waras dan diutus menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Lukas menceritakan kisah Yesus dalam hal ini melakukan pelayanan ke daerah Gerasa. Pelayanan ke daerah Gerasa itu membuktikan salah satu tekad Yesus dalam ketaatannya kepada Bapa untuk bagaimana membuat sebanyak mungkin orang mendengarkan kasih Allah, bukan hanya saja untuk orang kalangan Yahudi. Perlu diketahui bahwa daerah Gerasa kemungkinan adalah orang non-Yahudi atau daerah yang mayoritasnya bukan orang Yahudi. Daerah ini dibuktikan dengan adanya peternakan babi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa penduduk Gerasa bukanlah orang Yahudi. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sebab bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang najis, sehingga hal yang berhubungan dengan peternakan babi juga tidak mungkin ada di lingkungan tempat tinggal
orang-orang Yahudi. Perjalanan Yesus ke Gerasa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kisahnya, tidak ada seorang pun yang merindukan kedatangannya. Perhatikan itu. Buktinya ketika Yesus memasuki daerah tersebut, tidak ada seorang pun yang menyambut dia dengan baik selain dari legion, dan itu berupa ancaman. Ini terkesan seperti tidak dihargai kedatangan Yesus tentunya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal seperti Tuhan Yesus dalam hal ini. Pernah kita ke satu tempat tetapi tidak disambut atau tidak diberikan sesuatu dukungan yang positif. Sebagai manusia, seringkali pada saat kita mengalami seperti itu, selalu membuat kita kecewa, marah, yang akibatnya kita tidak sepenuhnya melakukan aktivitas, bahkan itu yang menjadi tanggung jawab. Tetap di sini Yesus menunjukkan teladan bagi kita, Bapak Ibu. Walaupun dia tidak disambut, bahkan ada ancaman terhadap dia, tetapi dia tidak pergi dan kecewa atau tinggalkan tempat itu tanpa melakukan apa-apa. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di teks sebelum bacaan kita ini, dikisahkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang ke Gerasa, perahu mereka mengalami badai yang mengancam kehidupan mereka. Mungkin Bapak Ibu mengingat kisah itu. Kendati pun demikian, Yesus tetap melewatinya dan dia terus pergi ke Gerasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, perhatikan, sebenarnya pelayanan ke Gerasa bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan oleh Yesus. Mengapa? Karena selain daerah itu merupakan daerah larangan bagi orang Yahudi, karena yang tadi kita sudah jelaskan di atas, di saat yang bersamaan banyak orang Yahudi di Galilea yang masih merindukan pelayanan Yesus. Jadi daerah di lingkungan banyak orang Yahudi itu masih merindukan pelayanan Yesus. Jadi bagi teks ini dalam bacaan kita, sebenarnya perjalanan ke Gerasa itu bukanlah perjalanan yang harus diprioritaskan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menariknya, betapapun bagi orang Yahudi pada umumnya daerah Gerasa adalah daerah yang najis, Yesus sendiri juga tidak dirindukan oleh orang-orang di sana. Tetapi Yesus tetap merasa perlu, bahkan mengharuskan dirinya untuk pelayanan di sana. Semua itu dilakukan oleh Yesus karena Yesus mempunyai prinsip, Bapak Ibu, semua orang, termasuk yang bagi orang Yahudi tergolong orang najis, tetap memiliki hak dan kesempatan untuk mendengar dan merasakan karya Allah. Seringkali kita tidak mengerti betapa Yesus menyayangi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus sampai di sana dan disambut oleh seorang yang kerasukan setan, dia menyebut namanya Legion. Nah Bapak Ibu, Legion artinya banyak. Itu berarti bahwa orang ini sedang terikat oleh banyaknya setan, dan akibatnya dia tersiksa. Menurut keterangan Injil Lukas dalam bacaan kita, dia itu sudah lama tidak berpakaian, tinggal di pekuburan. Sedangkan dalam keterangan Injil Markus, saking berbahayanya orang itu sehingga dia dirantai, sering berteriak malam-malam sambil memukuli dirinya sendiri. Bapak Ibu, jikalau perhatikan baik-baik, sungguh betapa menderitanya dia, baik secara fisik, psikis, bahkan sosial, karena dia terpisah dari kalangan orang-orang yang lain. Waktu dia menghampiri Yesus, disitulah Yesus menunjukkan kasih dan kuasanya bagi orang itu. Walaupun Bapak Ibu, orang itu datang dengan ancaman, tetapi Yesus meresponnya dengan kasih. Betapa besar kasih dan kuasa Yesus, Bapak Ibu. Terlihat dari ketika mereka menghampiri Yesus, malah roh itu tunduk dan meminta belas kasihan. Di sini kita dapat melihat betapa pengorbanan Yesus dan cintanya.
Yesus memilih Bapak Ibu mengorbankan babi-babi yang jumlahnya sangat banyak demi membebaskan seseorang yang kerasukan banyak setan. Hal ini dilakukan Yesus bukan karena Yesus tidak peduli kepada binatang, tetapi Bapak Ibu lebih karena Yesus, jiwa seseorang lebih berharga daripada kekayaan yang dalam bacaan kita disimbolkan dengan jumlah babi yang banyak itu. Setelah Yesus memerintahkan setan-setan tersebut, maka matilah banyak babi dan Yesus mendapatkan respon yang negatif dari pengembala babi-babi tersebut. Malah Yesus ditolak oleh penduduk di tempat itu. Perlu diperhatikan di sini bahwa betapa besar harganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, bagi kita, bagi manusia, hal itu tidak penting. Menurut kita, terkadang kita memilih mending satu yang berbahaya daripada banyak yang menjadi korban. Semua ini memperlihatkan bukan hanya saja betapa taatnya Yesus dalam melakukan pelayanan, tetapi betapa kasihnya yang besar sehingga dia rela berkorban walau hanya satu jiwa yang diselamatkan di daerah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajari untuk hidup seperti Yesus yang mau dengan kerelaan melakukan pelayanan kesaksian tersebut. Kita diajarkan untuk rela berkorban dalam pelayanan. Selain itu Bapak Ibu, setelah Yesus mengusir setan tersebut, orang yang sembuh kemudian diperintahkan Yesus untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga dan semua orang. Ini adalah sebuah perintah Yesus bagi orang yang telah sembuh atau orang yang telah mengalami kuasa kasih Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang tersebut, Yesus kemudian menyuruh orang itu untuk memberitakan apa yang telah dia alami. Itu berarti Bapak Ibu, ini menandakan bahwa apa yang dikatakan Yesus bukan hanya sebuah ajakan, tetapi ini adalah sebuah perintah bagi orang tersebut. Yesus secara tidak langsung mengutus orang gerasa yang sudah dipulihkan untuk menjadi saksi memberitakan apa yang dia alami. Selain itu, Yesus juga berkenan memakai siapa saja. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang bisa dipakai Tuhan, tetapi orang non-Yahudi pun bisa dipakai Tuhan. Yesus pun berkenan memakai orang non-Yahudi sebagai mitra kerjanya, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada orang non-Yahudi yang digambarkan sebagai penduduk rasa bahwa selalu ada kesempatan bagi mereka untuk mendengar karya Allah, betapapun mereka telah menolak pelayanan Yesus dan mengusir Yesus dari situ. Sebab Tuhan telah mengungsi mitranya untuk berkarya di tengah-tengah mereka. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik sakit penyakit yang kita alami, tetapi hingga kini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati berkat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kita yang sedang mengalami persoalan dan Tuhan turut di dalamnya memberikan kelegaan, ketenangan, kesejahteraan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan di dalam segala hal. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk menceritakan apa yang telah kita alami dan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Sama halnya dengan pengantar yang tadi saya bawakan, bahwa
dia merasa sudah tidak bisa lagi untuk bertahan, tetapi dalam ketidakbisaannya itu, malahan Tuhan menolong dia dan dengan waktu yang tepat. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita telah merasakan pertolongan Tuhan. Ceritakanlah itu kepada sesama kita. Yakinlah bahwa dari kesaksian kita bisa menguatkan mereka yang mungkin mengalami peristiwa seperti kita. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya bagi kita masing-masing. Renungkan semua itu dan marilah kita ceritakan perbuatannya kepada sesama kita, khususnya bagi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Akhir kata mau saya bilang, tanpa Kristus Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Semoga melalui renungan firman Tuhan hari ini kita boleh dicerahkan untuk lebih giat menceritakan peristiwa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ceritakanlah perbuatan Allah kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.